Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi. Saya berasal dari kelas 5C dengan NIM 223111060. Di sini saya akan melakukan tugas hijin madu, tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lebah dan bagaimana cara lebah menghasilkan madu. Yang pertama, apakah teman-teman tahu kalau lebah itu sudah ada sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu, yang dimana fosil lebah tertua ditemukan itu di Myanmar. Nah, dan diperkirakan berasal dari zaman dinosaurus. Awalnya lebah itu adalah serangga yang pemakan daging. Tetapi seiring waktu, mereka berevolusi menjadi pemakan nektar bunga. Evolusi ini bertepatan dengan munculnya tanaman berbunga di bumi. Nah, dari sinilah hubungan antara lebah dan tanaman berbunga dimulai. Sejak zaman kuno, manusia itu sudah mengenal lebah dan memanfaatkan madu yang mereka hasilkan. Yang pertama itu di Mesir. Di Mesir kuno, madu dianggap sebagai makanan para dewa. Yang kedua itu di bangsa Yunani dan Romawi, menganggap madu itu sebagai simbol kesehatan dan kekuatan. Nah, bahkan di negara kita sendiri, di Indonesia, sejak masa kerajaan dulu, madu sudah digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional. Nah, menariknya, lebah juga disebut dalam dokumen sejarah kuno, termasuk kitab-kitab agama dan prasasti kuno. Ini menunjukkan betapa pentingnya lebah bagi peradaban manusia. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan jenis dan peran lebah. Nah, sekarang mari kita bahas jenis-jenis lebah dan peran penting mereka. Nah, perlu teman-teman tahu ada sekitar 20.000 spesies lebah di dunia, tapi yang paling terkenal adalah lebah madu atau Apis mellifera. Nah, Apis mellifera atau lebah madu ini hidup dalam koloni yang sangat terorganisir di dalam sarang. Ada 3 jenis utamanya. Yang pertama itu ada ratu lebah. Nah, ratu lebah ini bertugas bertelur dan memimpin koloni. Kedua, lebah pekerja. Lebah pekerja ini, semua lebah pekerja adalah betina, teman-teman. Mereka mengumpulkan nektar, merawat larva hingga menjaga sarang. Yang ketiga itu lebah jantan. Kalau lebah jantan ini tugas utamanya mereka adalah membuahi ratu. Itu. Lebah itu sangat penting dalam proses penyerbukan, teman-teman, yang membantu tanaman berbunga dan menghasilkan buah dan biji. Faktanya, sepertiga dari makanan yang kita makan bergantung pada penyerbukan lebah. Tanpa lebah, banyak tanaman yang tidak akan bisa berkembang dan dengan baik. Yang selanjutnya adalah fakta menarik tentang lebah. Ada banyak fakta menarik tentang lebah yang perlu kita ketahui, yang mungkin teman-teman tidak ketahui itu. Yang pertama itu lebah itu bisa mengenali wajah manusia. Yang kedua itu mereka berkomunikasi dengan cara menari yang disebut waggle dance. Nah, ini adalah cara lebah memberitahu arah dan jarak sumber makanan kepada teman-temannya gitu. Seperti kalau kita di manusia seperti kayak kita ngabarin teman seperti kayak pakai WA, telepon seperti itu. Nah, yang kedua itu lebah bisa terbang dengan kecepatan hingga 20 km per jam dan menggunakan sayapnya sekitar 200 kali per detik. Selanjutnya itu lebah itu hanya akan menyengat jika merasa terancam. Jadi kalau teman-teman disengat lebah, pasti lebahnya merasa terancam oleh teman-teman semuanya. Dan sayangnya kalau lebah itu sudah menyengat, pasti dia mati gitu. Mereka akan mati. Terus yang terakhir, jadi lebah itu bukan sekedar serangga kecil yang menghasilkan madu. Mereka adalah makhluk yang sangat penting bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Tanpa lebah, dunia kita akan sangat berbeda.
pesan untuk teman-teman, ayo kita jaga populasi lebah dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi penggunaan pestisida. Karena apa? Karena dengan menjaga lebah, kita juga menjaga masa depan bumi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. See you next time.